أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini mari kita bersyukur atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk datang ke masjid yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepotong doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di Jumat kali ini khatib akan memberikan wasiat khususnya kepada diri sendiri dan sekalian jamaah salat Jumat. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan artian takwa, takut akan Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan adanya pergeseran masa, maka terjadilah perputaran waktu. Baik itu dari detik ke menit, menit ke jam,
jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan dan seterusnya, tanpa terasa oleh kita bahwasanya kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Sebuah renungan buat kita dari hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Jadi di safinata fa innal bahra amik wa huziza kamilan fa innas safara ba'id wa khafifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ada 3 nasihat yang Nabi sampaikan kepada kita yang dapat kita ambil dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita di dalam menjalani kehidupan dunia yang fana dan singkat ini. Dan adapun yang 3 hal tersebut kata Nabi, yang pertama, jadi di safinata fa innal bahra amik. Perbaharui kamulah perahumu karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar. Ini adalah bahasa silogis. Artinya apa? Kita ini ibarat orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, dan kita pada saat ini baru sampai di laut yang bernama dunia. Sementara di tengah perjalanan ada badai dan taupan yang siap menenggelamkan kapal kita. Satu faktor yang harus kita perhatikan agar kita selamat dan sampai tujuan dalam perjalanan kita ini, di mana kapal yang kita tumpangi, perahu yang kita tumpangi haruslah betul-betul baik dan juga benar. Dan adapun yang dimaksud dengan perbaharui kamulah perahumu, artinya adalah mantapkanlah niatmu, kuatkanlah tekadmu, terutama di dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan hidup pada saat ini. Lalu yang kedua kata Nabi, wa khuziza kamilan fa innas safara ba'id. Perbanyaklah bekalmu karena jalan yang akan kau tempuh masihlah teramat jauh. Kalaulah kita ini ibarat sebuah lokomotif, kereta ataupun bus umum, katakan di mana kita telah berangkat dari terminal bus menuju kota. Dari terminal menuju kota, tentu masih banyak tempat atau pos yang harus kita lalui. Begitu pula lah dengan kita, di mana kita telah berangkat dari alam rahim menuju alam, di mana kita telah berangkat dari alam ruh menuju alam rahim. Dan saat ini kita baru sampai di alam yang bernama dunia. Dan untuk sampai ke alam akhirat tentu masih banyak tempat yang harus kita lalui. Logikanya, semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal persiapan yang ia perlukan. Orang yang menempuh perjalanan jauh tanpa membawa bekal persiapan amal, maka orang itu bukan dikatakan berani, melainkan nekat namanya. Yang bahagia belum tentu, tapi sengsara sudah pasti. Begitu pula lah dengan kita yang akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa bekal persiapan amal, maka orang itu pun bukan dikatakan berani, melainkan nekat juga namanya. Betapa tidak sahabat Nabi pernah berkata, barang siapa yang masuk ke dalam kubur dengan arti kata wafat atau meninggal dunia tanpa membawa bekal persiapan amal, maka orang itu diibaratkan, diumpamakan, dimisalkan mengarungi lautan, menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Begitu pula lah dengan kita, di mana dapat kita simpulkan, yang berlayar dengan perahu saja, yang menyeberang lautan dengan perahu saja, terkadang ada yang tidak sampai. Apalagi yang hanya sekedar mengandalkan kedua kaki dan tangan alias berenang, dapat kita pastikan selamat belum tentu, tapi tenggelam sudah pasti. Inilah tamsilan, inilah gambaran buat kita yang meninggalkan dunia ini tanpa membawa bekal persiapan amal. Benarlah Allah berfirman dalam Al-Quran, hendaklah seseorang manusia itu memperhatikan untuk bekal apa yang engkau persiapkan untuk menempuh hari esok. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang ketiga kata Nabi, wa khafifil himla fa innal aqabata ka'un. Ringankanlah bebanmu karena jalan yang akan kau tempuh tidaklah mulus.
Yang dimaksud dengan ringankanlah bebanmu artinya kurangi kamulah beban dosamu. Karena terlalu banyak dosa yang kau bawa, tentu itu akan menyulitkanmu untuk menempuh jenjang berikutnya. Sahabat Nabi pernah berkata, kuburan itu adalah tempat pertama dari sekian banyaknya tempat yang ada di akhirat. Dan kuburan itu adalah tempat yang terakhir dari sekian banyaknya tempat yang ada di dunia ini. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka mudahlah ia untuk menempuh jenjang berikutnya. Tapi barang siapa terpuruk di dalamnya, maka sulitlah ia untuk menempuh jenjang berikutnya. Inilah 3 nasihat yang Nabi baginda sampaikan kepada kita umatnya. Jikalau kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah sehatkan badan kita semua, Allah panjangkan umur kita semua, dan tetap berdoa kepada Allah agar selalu di dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.